Muliakan tempat-tempat yang dihormati, tempat-tempat yang dimuliakan. Wa hiya masyhuratun ma'rufah, dan yaitu kan tempat sudah masyhur, tempat-tempat itu sudah diketahui orang, kecuali ada dihilangkan pihak sana, kita tahu di orang hanya agar mengkala orang tahu dari yang kita tahu tempat-tempatnya. Di sini tempat apa, ini tempat apa, nama ini bisa kita tahu. Mengkala orang dari menandakan, ya kan, kayak makam Syekh Muhammad Salman di mana itu, ya letaknya kita kada tahu. Nama ini menurut dari tahu di mana letaknya. Makam Syekh Muhammad Salman di Madinah atau sini. Makam sini coba jarang ada yang tahu letaknya di mana. Dengan makam-makam istri-istri Nabi, ya kan, mana-mana, ya kan, orang-orangnya di sini siapa, ini siapa, nanti kita kada tahu. Orang nama ini pun kita kada tahu. Kada sudah ke situ, ya, jadi kada tahu tuh tempat-tempatnya. Wa ini harus dan harus ala ziyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita apa itu semangatlah di sini, hanya timbulkanlah keinginan di sini atas berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ihdzar dan hadar min tarkiha, dan takutilah sehabis-habis takut daripada meninggalkan ziarah ke makam Rasulullah. Jadi jangan sampai itu pada sampai ziarah ke makam Rasulullah. Diusahakan hati itu ingin benar saat di sana, ya kan, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan takutilah sehabis takut kalau ada sempat ziarah ke makam Nabi. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai gitu dapat kita itu pada sempat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jangan umrah awalnya di ziarah ke situ ke makam Rasulullah, awalnya ibarat itu, ya kan. Cuma takutan apakah misalnya kan, karena di pada orang ini itu hajat, itu pada belum itu pun dasar. Artinya kalau kita ke situ ziarah langsung ke makam Rasulullah, jangan ditunda-tunda, apalagi ditinggalkan. Dan khususan ba'da hujjatil Islam, dan terkhusus lagi sudah tuntung menggawi ibadah haji. Kalau sudah tuntung menggawi ibadah haji itu kan yang mana terbebas sedikit. Terbebas sedikit kalau kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada anhu alaihi salatu wassalam, Rasulullah telah mendapat satu buah hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji tetapi kada ziarah ke makamku, ujar Nabi, ujar Rasulullah, sungguhnya itu menjauhi lawan aku. Itu Nabi SAW itu mengucapkan sedikit bersabda, ujar Nabi, ujar Rasulullah, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji tetapi dia tidak berziarah ke makamku, kata bilang yang pun ya Rasulullah, faqad jazani, maka sesungguhnya dia itu sudah menjauhi aku, ya Rasulullah. Barangkali jabat, barangkali menjauhi kami. Wa man zarani mayyitan faka'annama zarani hayyan. Barang siapa yang berziarah ke makamku, ya kan, mayyitan artinya aku sudah meninggal, ya kan, dan kubur padanya aku sudah meninggal, faka'annama, maka sesungguhnya seolah-olah itu zarani hayyan, menziarahku seakan-akan aku ini masih hidup, seolah-olah saat aku masih hidup menziarahi. Jadi jika menziarah Rasulullah, antum sekalian ya Rasulullah ziarah ke makamku sama jika menziarahi saat aku masih hidup, ya Nabi. Sahabat Nabi, ya kan, itu sini sudah baca ibaratnya kan, terkumpul Nabi, diilangi Nabi saat hidupnya, diilang di rumah Nabi setiap masih hidup. Nah
kita ini kan baru bertemu Nabi kan otomatis kita terima di sini kan sudah artinya zahiriyahnya atau di dalam kubur ya kan. Wafat sini nih. Padahal sini masih hidup sebenarnya. Jadi ujar Nabi, "Manzalani faidan wa ka'anna manzalani faidan." Barang siapa yang menziarahiku, ya kan, dalam keadaan artinya apa yang sudah sekarang sudah ada lagi ya Nabi apa nih? Maka seolah-olah aku yang Nabi seolah-olah orang tersebut menziarahku dalam keadaan hidup sama aku kayak hidup di Nabi. Tidak yang bagi mukmin ayat surah atau ayat qasirat. Namun tidak seyogianya pada sebatasnya bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, ayat qasirat atau ziaratin Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya atau yang surah bahwasanya dia itu jadikan meninggalkan adil atau ditertinggalkan, meninggalkan mengambil pendek, yaitu meninggalkan ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam batas disini bagi orang yang beriman, di saat dia melaksanakan ibadah haji maupun umrah, keadaan menziarahi makam Nabi. Pada batasnya disebutkan ujar Nabi Allah al-Haddad. Pada batas bagi seorang mukmin itu meninggalkan menziarahi makam Nabi Muhammad SAW terkecuali illa bi'udhri, kecuali kalau tidak uzur di sini. Izin yang nyata, uzur yang nyata. Wa inna haqqa Rasulullah SAW ummati azimun. Karena bahwasanya hak Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu sangat besar, sangat besar. Wala ahadun yaji'u ala rasihi, dan sekalipun bahwasanya salah satu dari kalian mendatangi atas kepalanya, ya kan, atau ala basarihi min abad al-mawdi'in al-ardi al-tabri syarif fi ziyarati al-salam lam yuqim bin haqi. Itu pada belum terbayar lagi, karena hak Nabi itu besar kalau kita sendiri haknya. Ibarat kita ini ziarah makam Nabi, ya kan, apa nih? Jadi ala ra'sihi, ibarat kata kita berziarah mubalik, jangan batis di atas, tangan di bawah, nanti kepala di bawah, mubalik. Batis tangan jadi batis berjalannya. Mendatangi orang Nabi baru kebayang lagi hak Nabi. Kenapa? Karena pengorbanan Nabi lewat umatnya sangat besar. Kita ibaratnya hendak membayari ini pengorbanan Nabi karena sanggup lagi, sekalipun ya kita ziarah makam Nabi berjalannya pakai tangan kebalik, jadi batas di atas. Karena terbayar lagi hak Nabi dalam kita. Bina apa yang tahu atau jauh benar biasanya kita ini ke Indonesia kan, kemana tuh ke Arab Saudi sana jauh kan, berjalan batis misalnya. Engkau berisyarah jauh daripada kubur Nabi yang mulia, ziarah atau ziarah, untuk menziarahi Nabi. Lam yuqim min haqqin ladzi alaihi li nabihi jazahullahu anna wa sayyidil dan ummatihi. Lam yuqim dari sini karena kalau kita itu bisa melaksanakan min haqqin ladzi alaihi li nabihi, dengan hak yang mana atasnya bagi Nabi, Nabinya Allah. Kalau artinya kada sanggup kita untuk membayar hak Nabi itu belum bisa lagi. Kada kawan. Jazallahu anna wa sayyidil muslimin afdal ma jazal nabiyyan an ummatihi. Laqad adda risalah. Nabi itu sudah sungguh menunaikan akan risalah kenabian. Ya, jangan ada Nabi kita kada tahu kalau sembahyang itu kayak apa. Jadi kalau keadaan Nabi Muhammad SAW kita kada tahu namanya istilahnya itu ibadah salat kayak apa, ya kan, rukun iman Islam itu kayak apa. Kalau kata Rasulullah SAW yang membawa risalah kenabian untuk umatnya,
gitu. Pada satu lagi kita membayari, belum bisa lagi kita membayari akhlak Nabi Muhammad SAW. Belum lagi pengorbanan Nabi untuk memperjuangkan risalah tadi, ya, perang sedikit, menjaring-jaring sedikit tempatnya perang sampai sedikit patah gigi, berdarah bantis di depan orang saat ditahir, ya, kemana sedikit berdarah-darah dihina orang, di apalagi diludahi orang. Nah itu, tapi sedikit sabar. Kenapa? Karena untuk umatnya, untuk memperjuangkan risalahmu, ya kan, risalah kenabian sedikit, apa, memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa lagi kita membayari. Paling kadang kita yang kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, berbanyaklah bersolawat, ya kan, mendoakan sini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat kita itu kembali kepada kita juga hakikatnya, ya kan, kembali kepada kita juga, Siapa yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW, maka dialah yang paling dekat kepada Rasulullah SAW nanti di akhirat. Makanya banyak-banyak, kita paling ada 10.000 sehari. 10.000 terus lagi banyak-banyak salawatnya. Tetap sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau tambahin sayyidinanya boleh juga, bagus lagi. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadnya itu tambah. Kayak itu pendek aja tuh, tanda hati kita kan panjang. Awal tuh 10.000 sehari. Kalau duduk sekali duduk tuh kan setengah jam tuh bisa 2.500. Kalau misalnya 5 waktu, nggak bisa 10.000. Ya, salawat. Wah, ini anggaran guru mursyid tuh paling dicari. Amat guru anggaran mursyid ya. Ini guru mursyid artinya guru yang bisa langsung membimbing spiritual kita. Nah itu maksud ibarat kita langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita, ya kan, mursyid betul-betul membimbing kita, menjaga kita, ya. Dimanapun kita berada pasti selalu ada itu guru mursyid, guru yang membimbing kita betul-betul ngalih ini cari yang enak, ngalih. Nah itu, jadi salawatlah yang bisa membimbing kita. Hanya di zaman sekarang ini, zaman akhir zaman ini, hanya salawat yang bisa membimbing kita. Kenapa? Karena Rasulullah langsung kan membimbing. Nah, mursyidnya langsung kan. Jadi salawat perbanyak di akhir zaman ini. Ini istilahnya itu artinya berharap Rasulullah langsung membimbing kita. Nah, itu menjadi mursyid. Bujur-bujur mursyid membimbing kita itu nanti wahid zaman sekarang. Apalagi wahid banyak ulama meninggalan, ada guru-guru Tuhan kita banyak meninggalan. Akhirnya tadi kan guru kamu meninggal sini, pada sini belum Tuhan benar aja 50 aja kan sini mungkin ada sampai 60 lagi. Aku udah ada sini almarhum guru Zuhud di sini 40-an aja apa sini mau berapa? Oke, banyak sudah diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala orang kita. Namun kita tahu kan, kalau tahu kita banyak lagi kan di Indonesia, di mana-mana, di Jawa, di mana di Sumatera, banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kalau sedikit, sayang kalau sedikit. Nah, itu hati-hati itu hari zaman sudah ulama diampili Allah, jabatan, lingkungan, ya. Bahkan paten-patennya itu diambil Allah Ta'ala. Miris kita melihat umatnya meninggalkannya. Ngomong makan ini belum tentu bisa kan membimbing umatnya. Nah, maka guru-guru Tuhan, ya, guru-guru nantinya ilmunya itu dalam, ilmunya sampai sudah, artinya amaliyah sendiri itu sudah. Jadi kita itu akan datang wali sama lagi orang-orang yang ibaratnya, ya kan, ilmu sendiri
TV. Nah itu apalagi keturunan wali Allah Ta'ala yang dicari itu. Itulah tanda ilmu hendak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu bukannya kitabnya hilang, karena kitabnya ada ya masih. Biar sampai akhir zaman dicetak orang terus kitabnya. Tapi nang diambil Allah Ta'ala, orang menajari tak ada lagi. Ya meninggalkan ulama, meninggalkan lingkungan. Nah, dengan lingkungan diambil Allah Ta'ala. Ilmu hendak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, matinya ilmu itu bukan ilmunya, yang kadang-kadang ilmunya tetap ada sampai hari kiamat, ada ilmunya. Cuma yang diambil oleh Allah ialah orang yang menyampaikan ilmunya itu, yang ahlinya gitu. Itu diambil Allah Ta'ala, sehingga kadang-kadang belajar kita dipakai dipercetakan, kita kata kita tiba kitabnya cetak terus, tapi nak mempelajari tidak lagi kan? Siapa lagi pelajari? Nah, situ kita timbulan ulama-ulama kan, jadi kita ulama-ulama. Nah, artinya belajar di Google lagi ya. Kan lagi belajar dan guru-gurunya kan ada lagi. Akhir zaman lagi nak guru ada lagi ya. Nah, itu fitnah paling besar ya. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya bujur-bujur ya kita belajar. Nah ini ya kan menuntut ilmu kekanakan anak-anak kita banyak kalau diarahkan ke agama supaya artinya ada penerus. Nah, supaya ada penerus agama, penerus ulama. Nah, makasih banyak di sini pondok sini tuh kita cabang-cabangnya banyak sini kan almarhum guru aku kawan ulun tuh selokal di Pemanggi Minanto Sigit kita jadi Minanto tuan guru orang rantau sini kawan karena nyangka juga jadi Minanto Sigit udah boleh dari Bangil dari Boba Nasof jadi Minanto Sigit. Jadi sihir terkecuali ya apa tadi? Sekalipun kita itu berziarah ke makam Rasulullah SAW ke jalan batis di atas tangan di bawah, lam yukim bil haqi, karena melaksanakan lagi dengan hak Nabi dalam kita. Makanya sendiri hak Nabi itu kita sangat besar. Nah, sebagai umat ini kita membalas tuh ada tahu lagi balas kebaikan Nabi, membalas ke perjuangan Nabi. Nah, ya paling kadang perbanyaklah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad adda risalah, sungguh menunaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat risalah. Wa awda'a dalalah, dan menjelaskan akan dalil, ya petunjuk. Nabi sudah menjelaskan petunjuk. Wa nasrah ummah, sudah memberikan nasihat kepada umat. Wa kasyafat ummah, dan telah membukakan yang artinya yang tertutup. Wa tarakna 'ala bayda'i naqiyah, dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW akan kita atas cahaya yang bersih, cahaya yang suci. Wa bahjatun wadihah, dan kita hujah-hujah yang nampak yang jelas dengan hati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah Nabi menyampaikan ini itu sudah ya, sempurna sudah Nabi Muhammad menyampaikan nasihat-nasihat, meninggalkan artinya agama yang sudah jelas, agama yang lurus, agama yang bersinar, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tersesat lagi sudah kita ya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan jalan-jalan yang baik,
sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta apa? Cinta palsu, ya kan? Kalau kadang itu kadang disertakan dengan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum muncul lagi cinta kita karena mulut berkata cinta, tapi hati dan perbuatan kadang mencerminkan dalam ucapan tadi. Nah, banyak mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi perilaku, perbuatan, kelakuan sehari-hari pada mencemberkan lawan akhlaknya baginda Nabi. Nah, itu banyak lah ini. Berarti cinta kita belum wujud bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya misal dahariha sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi afdal as-salat wa tawassul ala hadd khatti wa adwami adad ilmi wa zinata ma'alna ma'alna kullama zakara zakirun wa sa'ala ghasala an dhikrihim dhasirun. Sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, memberikan hujah-hujah yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis manahariha siang malam masjid kayak siang, artinya malam masjid itu pada gurih, malam masjid itu sama kayak siangnya sini. Buat kita apa, siangnya kita sama kayak malamnya kita, kebalik, ya kan? Malam itu gurih kan, siang gurih ya, itu kita. Pada Muhammad SAW kata malamnya sedikit sama kayak siangnya sedikit, artinya malam kada gurih paling sedikit gurih satu malam. Kenapa? Karena memikirkan umat, memikirkan umat cara tenang sedikit, ya kan, memikirkan umat lagi singgah sedikit. Sebenarnya itu umat dipikirkan kayak umat kayak umat. Nah itu kita ada yang dan itu nanti pikiran kita beda dengan kita. Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan umatnya. Kayak apa kita dalam sini? Sudahkah batas cinta sini? Nah itu jangan sampai cinta sini kita bertepuk sebelah tangan. Nah itu menampik kita sudah cinta lawan kita, rindu lawan kita, cuma kitanya lagi sebagai umatnya yang kayak apa membalas cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itu korbannya kita istilahnya dalam makhluk kita cinta tanpa cinta dan makhluk pasti membuktikan cinta kita kepada makhluk tersebut. Kita kan kita selain Nabi ini diniat misalnya ya, kita cinta dengan seseorang, pasti kita buktikan cinta kita dengan seseorang tersebut. Nah, kita tanpa cinta dengan Nabi, kenapa? Karena bisa membuktikan. Nah, yang pengorbanan kita dan Nabi sahabat belum ada lagi, belum ada lagi, jauh benar dibanding dengan pengorbanan Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah yang di saat perang Hunain pada saat artinya para sahabat Nabi 12.000, nah, itu gabungan tuh antara Ansar dan Muhajirin 10.000, 2.000-nya 2.000 kafir Quraisy dan Muhammad. Jadi cepatannya itu 12.000 pasukan Nabi. Nah, memerangi musuh kita. Jadi kisahnya panjang, kisahnya itu kisah perangnya. Cuma menang saat itu pasukan Nabi dimenangkan oleh Allah. Akhirnya pada awalnya kalah, tapi pada akhirnya dimenangkan oleh Allah. Kenapa jadi kalah? Kenapa? Karena bukan. Kenapa? Karena merasa banyak, itu faktor kekalahannya salah satunya. Merasa paling banyak pasukan 12.000 saat itu kan pasukan muslimin. Jadi ujar para muhatab nih,
Nabi mulai awal perang sudah yang jadi istiqomah nih, jadi pasukan inti nih ibaratnya dari Ansar dan Muhajirin. Nah sisanya 2000 ini dari Mu'alaf, isinya orang-orang baru masuk Islam. Nah dari kafir Quraisy, ya kan, masuk Islam berperang, tapi karena merasa banyak jumlah lalu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikalahkan dulu, awalnya dikalahkan karena merasa banyak. Nah, ibadah itu memang dimenangkan dan tertinggal saat kocar kacir diserang musuh. Ya kan, kocar kacir tertinggal 80 orang siap masih bersama Nabi, tinggal 80 orang menjaga Nabi. Lalu disemangati oleh Rasulullah, oleh sahabat mereka, lalu maju lagi, lalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup pada larian pasukan musuh, dikejar, ada yang tetap, ada yang kemana, tiga arah, terpencar musuh, bisa sahih oleh pasukan muslim, tiga pasukan yang berbagi. Nabi Tokir ini apa kali dikalahkan karena ada benteng di situ. Benteng besar sampai 40 hari 40 malam Nabi menopang, tak ada mau nyerah-nyerahnya. Nah di Taif itu kalau yang di dua arah yang lain sudah tahu dikalahkan. Ghanimah banyak sampai 6.000. Ghanimahnya itu apa nih? Tawanannya baik dari perempuannya dan anak-anaknya dibawa saat itu oleh pasukan kafir. Sudah selesai perang, ini kenapa dikalahkan nih? Tapi sudah kita pulang aja jadi pulang. Tawanan yang lain sudah ditawarkan. Lalu berbagi ghanimah, Nakon kafir yang alam nih banyak dapat bagian ghanimah 100 onta. Karena ontanya saya itu saat itu 6.000 lebih jual ontanya. Tapi berapa jumlah emas merah segala macam itu berapa banyak juga. Dibagi 100 masing-masing. Jadi Abu Sufyan kan dari kan yang musuh berlawan Nabi ini, yang sudah masuk Islam kan, yang Nabi mu'adab jadi Abu Sufyan harus banyak dapat. Yang Nabi dibalik 100 onta, 100 onta tawan duit itu berapa tuh kali itu dibalik 100. Lalu kan Abu Sufyan kan anak tuh Ikrimah kalau tidak salah dua anak sini balik pulang 100. Jadi usulkan sibuk lagi anak tuan balik pulang 100. Dan seluruh mu'adab-mu'adabnya lain dari 100. Sedangkan buat Ansar yang pasukan inti yang mulai dari awal masuk Islam, kan buat Ansar yang menerima pasukan Muhajirin saat berhijrah ke Madinah cuma diberi 40, 30 ada banyak diberi, sehingga timbulnya kita ada kecemburuan sosial ini ibaratnya kan. Kenapa dia sampai mengucap salah satu pasukan di Ansar ini sahabat Nabi ini jadi Nabi sudah bertemu dengan kaumnya kan. Quraisy kan kaumnya Nabi kan, Nabi kan dari bangsa Quraisy kan dari Muhammad. Nabi itu sudah bertemu dengan kaumnya bang, jadi ibaratnya kayak Ustaznya ibaratnya kan, kaumnya banyaknya masuk Islam sehingga ada sindiran bahwasanya Nabi ini banyak kembali buat kafir Quraisy. Artinya masuk Islam nih alamnya dari bangsa Quraisy. Kami Ansar ini dilupakannya. Nah, salah satu sahabat tadi kita mainkan konspirasinya ibaratnya ya. Lalu Nabi apakah salah Nabi pun hatinya ibarat orang alam betul harus diberikan ketenangan jiwa yang alam perlu bohong kan, artinya disenangkan dulu hatinya, dibahagiakan dulu. Apakah sadar Nabi kalau orang yang alam itu ibaratnya dikuatkan agamanya dengan kuberi 25 yang lebih daripada buat kalian wahai Ansar ya Nabi, sadarkah? Lalu tadi yang buat Ansar tadi ada yang sudah jemput ada salah. Lalu ya Nabi, pada senangkah aku ini selamat menjadi Nabi? Boleh tak senang boleh ke Madinah dan boleh kami menang sore. Pada senangkah kalau cukupkah ya Nabi aku yang menjadi
yang menyenangkan dalam diri kalian. Jadi jangan merasa penangisan itu tertutup penangisan. Gihun kita lagi dia para sahabat hanya cukup dia nak boleh sudah kami terharap lagi baik harta itu yang kebanyakan jangan para ansar ya kan cukup sudah dia nak selamat boleh baik-baik kami ke Madinah ibaratnya kami tidak perlu lagi 40 unta kami biar dari kami ke sana kawan artinya mualaf tadi nih pasukan bermasuk Islam artinya apa cinta buat ansar yang kami ini buat benar dan Nabi pun buat cintanya buat ansar sehingga Nabi mendoakan ibu ansar ini makanya ibu ansar ini kan baik-baik orangnya ke Madinah itu baik-baik ujian juga kan diceritakan karena didoakan oleh Nabi ibu ansar ini diberikan keberkahan didoakan keberkahan oleh Nabi Muhammad SAW artinya kan cintanya Nabi itu kuat dan ansar dan ansar itu ya lebih memilih bagi dan Nabi daripada harta dunia pengorbanannya sama-sama pengorban Nabi pengorban umat sini pun dari ansar dan muhajir pengorban ya karena ya Rasulullah dan kami senang bahagia dia kalau boleh selamat dari peperangan baik-baiklah kalau boleh kembali kami tidak perlu lagi 40 kota 30 kambing segala macam itu kami berikan kalau menganggap yang guna ansar artinya cintanya buat ansar buat benar Nabi Muhammad SAW. Nah kita ini sekarang kayak apa? Mungkin cinta kita ke Nabi Muhammad kayak masih jauh kita kalau buat ansar. Makanya kita pastikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW banyak salawat banyak artinya memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Itu benarnya perintah sini, sunnah-sunnah sini kita kerjakan itu ya. Agar kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan qaddaru alaikum wa saudara-saudaraku dan Nabi Muhammad al-Haddad ja'alana tawaliyatan min at-talina li kitabih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan kalian sekalian minat dari kitabih al-aziz daripada termasuk orang-orang yang membaca ad-damina yang membaca kitabih al-aziz dan kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Haqqa tilawatihi mu'minin kan hak sebenarnya membacanya al-mu'minun yang mengimani bihi dengan kitab tadi al-hafizina lahu yang menjaga memelihara lahu dari Al-Quran tersebut al-mahfuzina yang dijaga bihi mukimina lahu al-qanimina bihi yang melaksanakan bihi dengan kitab tadi anna tilawat al-Quran azim min afdalil ibadah bahwasanya Al-Quran itu justru paling afdal ibadah. Di antaranya kita baca Al-Quran itu paling afdal ibadah. Berarti habisnya masalah haji kita masalah baca Al-Quran masalah sudah membesarkan Al-Quran. Jadi guys ini hendaklah kita itu mudah-mudahan di sini kita termasuk orang yang membaca dalam kitabnya karena Al-Quran maksudnya di kitab al-azim adalah dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia apabila yang tersebut sedang membaca al-mu'minin yang imani bihi dengan Al-Quran tersebut al-hafizina lahu yang memelihara memelihara di sini bisa dalam artian menghafal bisa dalam artian menjaga isi makna di dalam Al-Quran tersebut artinya mengamalkan maksudnya al-mahfuzina bihi yang dipelihara baginya dengannya Al-Quran tadi al-muqimina lahu yang melaksanakan al-qaimina bihi sama jadi anna tilawat al-Quran al-azim bahwasanya membaca Al-Quran yang mulia itu min afdalil ibadah termasuk seafdal-afdalnya ibadah wa 'azzamin qurbat sebagai besar ibadah juga wa ajadin ta'at sebagai mulia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa fiha ajrun 'azim dan padanya pada
besar. Dapat orang yang suka membaca Al-Quran salah satu yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara golongan yang dirindukan oleh surganya Allah, surganya itu Allah tersebut. Di antaranya ialah salah satunya orang yang suka membaca Al-Quran, ad-da'ina lil-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, karena pahalanya sangat besar. Yang Nabi tidak tahu katakan alif lam mim itu satu huruf kan? Alif lam mim itu satu huruf, katanya Nabi itu 3 huruf. Dan setiap satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali pahalanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, surah Fatihah yang kita baca ibaratnya kan berapa huruf tuh? Berapa huruf? Gak bisa berapa? Bismillahirrahmanirrahim bisa kali 10. Nah, benar-benar pahala orang yang membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran dan terbatak-batak pun sudah dapat pahala dari Allah. Orang yang membaca Al-Quran terbatak-batak itu mungkin karena ada sesuatu yang menghalangi ibadah, tapi ia sudah berusaha untuk belajar. Nah, tetap dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain orang yang kada pernah belajar. Nah, orang sudah pernah belajar belum sudah, tapi kada mau lancar-lancar, kada mau lancar dia baca. Sampai terbata-bata membaca ibaratnya. Nah, kayak orang menghijab tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia sudah belajar. Jadi mulai taat semakin besar perbuatan taat fiha ajrun azimun wa sawabun karimun dan pahala yang sangat mulia. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahu ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang membaca akan kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, lalu dia mengerjakan salat dan mengerjakan mereka akan sembahyang, wa anfaqu dan menafkahkan mereka mimma razaqnahum daripada sesuatu yang kami berikan rezeki kepada mereka, sirran wa 'alaniyah, baik secara terang-terangan atau secara bersembunyi-sembunyian, yarjuna tijaratan, mengharapkan mereka akan berdagang dan tabur yang tidak ada artinya kerugian di dalamnya, liyuwaffiyahu ujurahum, supaya menunaikan mereka akan pahala mereka. Sungguh menunaikan Allah akan mereka ujurahum, akan pahala-pahala mereka, wa yaziduhum, dan menambahi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka min fadlihi, daripada karunia Allah, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun syakur, artinya artinya syakur yang menerima, ya kan, Maha menerima akan syukur hambanya. Gitu. Jadi Allah akan menambah pahalanya, ya, Allah akan menambah pahalanya bagi orang-orang yang mereka itu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Yarjuna, yang mengharap mereka tijaratan dan tabur, akan ada perdagangan yang artinya yang kada ada ruginya. Yang kada ada ruginya tuh kita membaca Al-Quran, kada ada ruginya, ya, kita sholat ibadah kepada Allah kada ada rugi, maka Allah akan membalas, menunaikan Allah akan pahala mereka dan menambahi akan pahala-pahala mereka daripada karunia Allah. Ini dalil artinya bahwasanya membaca Al-Quran itu ibadah dan termasuk ibadah yang paling afdal. Ya kan? Kalau baca Al-Quran itu kan termasuk sembahyang. Kenapa? Mengaji dulu kan, tahu dulu huruf-huruf ini itu. Kalau sembahyang bukan. Bacaan-bacaan situ. Bacaan-bacaan bacaannya
Karena dalam kontrolnya itu dalam sebagian telepon hobi ada yang telepon yang diucapkan. Nah, awalnya kada bisa membaca kayak apa? Baca Al-Quran kada berdiamnya. Nah, kada sempurna sembahyang. Kada ada Fatihah, kada terus. Nah, gitu. Jadi makanya diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, "Annalladzina yatluna kitaballah", membaca artinya belajar dulu, mengaji dulu ya sih. Biasanya belajar Al-Quran. Nah, sambil yoga ya Quran, jangan aku belum bisa ngaji ya, kayak bisa banyak ya, jangan yoga itu salah pulang. Belum bisa ngaji lagi ya, kayak aja dulu ya sebanyak. Nah, salah itu artinya ibadah tetap dilaksanakan sholat tapi sambil belajar dulu, belajar mengaji, baca Al-Qurannya. Nah, itu. Kemudian Rasulullah SAW orang yang bersyarat sampai sini. Mudah-mudahan kita menjadi dapat memberi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita dan dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita dan hajat dunia kita dan hajat akhirat. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Ya Allah ya Rabbal alamin, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ma yas'alu zidna ilman wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala